Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke kota seni. Dari sini dengan senang hati, perkenalkan, namaku Aini dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini aku bakal bawain materi yang pasti bakal bermanfaat banget sih, insya Allah, terutama buat teman-teman semua atau mungkin buat bunda-bunda yang lagi cari seputar parenting. Nah, kira-kira apa sih yang mau aku bahas kali ini? Aku bakal bahas seputar Nah, udah penasaran kan? Yuk, stay tune! Nah, kira-kira gimana sih cara untuk menjaga dan juga mendidik anak di era digital seperti ini? Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman dan juga bunda-bunda, kenapa sih smartphone atau gadget yang kita gunakan ini tuh bisa bikin kecanduan, khususnya untuk anak-anak. Nah, kenapa bisa bikin kecanduan? Salah satunya itu karena smartphone itu ada internet. Nah, internet ini memiliki sifat adiktif yang dapat memicu adanya ketergantungan dan juga kecanduan, khususnya bagi anak-anak ya. Nah, adapun sifat adiktif itu ada sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Gen Z atau digital native, atau artinya itu lebih sering berinteraksi dengan perangkat dibandingkan dengan manusia lainnya, dan hal tersebut tuh memberikan tingkat kenyamanan terhadap mereka. Lalu yang kedua itu ada konten, dimana di smartphone ini konten-konten itu sangat melimpah ya, dari mulai yang konten religius sampai konten yang jenaka, konten yang serius, politik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Semuanya ada, entertain dan lain sebagainya ya. Dan itu tuh salah satu faktor yang menyebabkan adanya kecanduan. Lalu ada proses atau akses, lalu ada reward atau kolaborasi antar konten dengan kebaruan menjadi daya tawar yang dapat menambahkan. Lalu yang terakhir ada sosial, yaitu sifat yang menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya dan memberikan suatu kenyamanan. Lalu gimana sih ciri-ciri orang atau anak-anak yang kecanduan terutama terhadap gadget atau perangkat digital? Yang pertama itu terlihat dari aspek waktu, di mana mereka ini lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain gadget. Lalu yang kedua yaitu tidak fokus. Mereka tuh lebih sering bermain gadget sehingga aktivitasnya itu terganggu, seperti aktivitas inti belajar atau mungkin mengerjakan tugas, bersosialisasi, dan juga membantu orang tua. Lalu yang ketiga terlihat dari aspek emosi, di mana anak-anak yang kecanduan ini biasanya terlihat suka mungkin agak cemas atau mungkin terlihat marah dan juga sedih ketika mereka tuh tidak bisa bermain gadget. Kalau yang terakhir itu berbohong, di mana anak ini sudah mulai berani untuk berbohong kepada orang di sekitarnya. Nah, kira-kira dari ada ciri-ciri itu pasti ada dampaknya dong. Nah, apa sih dampak dari kecanduan ini? Yang pertama itu ada ketertarikan, di mana anak ini udah gak terlalu tertarik lagi dengan aktivitas lainnya. Mereka lebih cenderung tertarik untuk bermain gadget, smartphone, dan malas untuk beraktivitas lainnya gitu, mungkin seperti bermain keluar gitu, atau mungkin bersosialisasi dengan sesamanya gitu ya. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh mager gitu ya. Lalu yang kedua itu ada speech delay, atau yang artinya itu terhambatnya kemampuan bicara terhadap anak. Lalu yang ketiga itu ada emosi, di mana terlihat anak ini bersikap agresif gitu ya. Lalu yang keempat ada kerusakan otak dan juga kesehatan. Anak menjadi impulsif, yaitu menjadi berbohong, mencuri, berbuat kasar atau menyerang. Dan kemudian dalam aspek kesehatan itu di mana terlalu banyak menggunakan perangkat, terlalu banyak melihat smartphone gitu ya, itu dapat merusak kesehatan mata. Nah, mudah-mudahan teman-teman gak mau kan hal itu terjadi khususnya ke anak-anak kita
atau mungkin yang lagi belajar juga buat cara mendidik anak di masa depan. Nah, berikut cara atau tips untuk menjaga dan mendidik anak agar tidak kecanduan terhadap teknologi digital. Nah, yang pertama itu adalah membatasi waktu bermain gadget. Batasi anak untuk bermain gadget atau alihkan mereka dalam kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang bersifat mungkin lebih bagus tuh bersifat fisik. Jadi mereka ada bergerak juga ya, nggak cuman diem tiduran rebahan atau duduk cuman buat main HP doang gitu. Nah, mungkin seperti aktivitas kalau untuk laki-laki bisa main bola atau mungkin main basket. Lalu untuk perempuan mungkin bisa diajari masak-masak atau lebih bagus lagi bermain permainan tradisional. Jadi sekalian belajar juga sekalian melestarikan budaya atau kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi orang tua dan juga keluarga sekitar, di mana mereka juga harus membangun suatu kondisi yang mendukung juga agar anak-anak agar anak-anak juga melihat dari sekitarnya. Pasti kan anak-anak bakal mencontoh terutama dari keluarganya, terutama dari orang tuanya juga. Kalau misalkan melihat keluarganya atau orang tuanya terlalu banyak mengakses smartphone, terutama di depan anak-anak, pasti mereka tuh bakal mencontoh dan akan menirukan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus meminimalisir penggunaan gadget atau perangkat elektronik di depan anak-anak. Lalu yang kedua, membuat perjanjian. Ketika anak hendak bermain gadget, buatlah perjanjian dengan mereka. Buatlah perjanjian secara tegas, di mana saat mereka ingin bermain gadget, mereka tetap harus melaksanakan segala kewajiban mereka seperti belajar, membantu orang tua, mengerjakan tugas, beribadah, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, arahkan anak-anak untuk memiliki teman agar mereka dapat bersosialisasi dengan sesamanya dan tidak hanya berdiam diri di rumah untuk bermain gadget seharian. Lalu yang keempat, hindari meninabobokan anak-anak menggunakan gadget. Lalu yang kelima, jika anak benar-benar sudah sulit untuk diberi peringatan atau mungkin diarahkan atas kecanduannya, benar-benar jalan terakhirnya itu adalah anak-anak dibawa ke pihak yang lebih profesional untuk mengurangi kecanduan mereka seperti terapi, psikologi, dan lain sebagainya. Oke, baik, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di materi ini bermanfaat buat teman-teman dan juga bunda-bunda semua. Dan mudah-mudahan tips dan triknya untuk cara menjaga dan juga mendidik anak di era digital ini bisa bunda-bunda dan teman-teman terapkan di keluarganya ya. Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Unzur maqalah walatan zur manqalah. Syukron ala intinomikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.